segera dimulai. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semoga. Semoga Bapak, Ibu, dan teman karir semua selalu dalam keadaan sehat. Yang kami hormati, narasumber pada kegiatan Karir Prep Series 2026 yang ke-13, yaitu pada Mario Sujono, ST Bachelor Engineer MBA sebagai Senior PIM Analyst dan Digital Information at Lakers, dan Pak Yosef Irwansyah sebagai Marketing at Verba. Serta seluruh peserta Karir Prep Series 2026 yang telah bergabung melalui Zoom Meeting pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari Duta Kampus ITB. Pada kesempatan ini saya akan membantu jalannya kegiatan Karir Prep Series 2026 yang ke-13 dengan tema Your Opportunity to Study and Career in Germany. Karir Prep Series 2026 merupakan kegiatan rutin seminar atau webinar karir yang akan membahas mengenai soft skill yang dibutuhkan teman karir dalam persiapan memasuki dunia kerja, seperti pembuatan CV, tips and trick interview, maupun proses persiapan karir lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan ini agar teman karir siap masuk dunia kerja nantinya. Untuk kegiatan Karir Prep Series 2026 yang ke-13 hari ini merupakan hasil kolaborasi antara ITB Career Center dan Verba Jerman Edu yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami realita dunia kerja, tantangan ketenaga kerjaan, serta strategi mempersiapkan diri agar lebih siap memasuki dunia profesional di tahun 2026 ini. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, kami informasikan nih kepada seluruh peserta yang baru saja masuk bahwa nanti tuh ada presensi kehadiran sekaligus pengisian feedback. Menjadi syarat untuk mendapatkan e-certificate yang akan kami berikan mendekati selesainya acara. Tautan presensi juga akan kami bagikan melalui kolom chat. Jadi mohon pastikan nama yang diisi sudah sesuai dengan data pendaftar. Sebagai pembuka rangkaian kegiatan pada siang hari ini, kami akan mengawali dengan pemutaran video profil ITB Career Center nih. Video ini akan memberikan gambaran singkat mengenai peran ITB Career Center dalam mendukung pengembangan karir mahasiswa dan alumni ITB. Oke, udah siap ya operator? Oke, udah muncul ya di layar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama video ITB Career Center. Setiap mahasiswa dan alumni memiliki potensi yang kami bantu arahkan menuju dunia karir yang cemerlang. Halo, nama saya Intan Taufik. Saat ini saya adalah Kepala ITB Career Center atau juga dikenal sebagai Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa. Unit ini berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITB. Unit kami berfokus pada pengembangan karir, peningkatan kompetensi, maupun kewirausahaan untuk mahasiswa maupun alumni muda ITB. Melalui kampus rekrutmen, mahasiswa, alumni, dan perusahaan bertemu untuk kesempatan karir terbaik yang berdampak. Kami menghadirkan informasi terbaru tentang peluang kerja, magang secara cepat dan relevan. Kami juga membantu kesiapan karir melalui pelatihan, seminar, dan pengembangan kompetensi lainnya. Layanan konseling karir dapat membantu mahasiswa menentukan arah dan percaya diri dalam langkah. Bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha sendiri, ITB Career Center juga mendukung melalui program mahasiswa wirausaha. Website karir dapat diakses mahasiswa untuk ratusan lowongan kerja secara cepat, praktis, dan terhubung dengan banyak perusahaan. Titian Karir Terpadu ITB, satu event yang membuka pintu lebar ke perusahaan dan peluang karir terbaik untuk masa depan. Kami berharap semua mahasiswa maupun alumni muda dapat bergabung dengan unit ini sehingga kita bersama-sama dapat mengembangkan diri dan juga semakin berdampak.
Terima kasih. Semoga video tersebut jadi gambaran nih mengenai layanan dan dukungan yang disediakan oleh ITB Career Center bagi mahasiswa dan alumni. Bagi teman karir yang ingin memanfaatkan layanan atau program ITB Career Center, seperti pada tayangan video tersebut, silahkan mendaftar member pada www.careeritb.ac.id/registration. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau untuk memanfaatkan layanannya, boleh banget langsung aja dicek ya dari link tautan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman semua, selanjutnya kita akan memasuki agenda utama, yaitu pastinya yang ditunggu-tunggu oleh Mas Mbak semua yang ada di ruangan Zoom kali ini. Jadi sesi webinar kali ini itu akan membahas materi mengenai Your Opportunity to Study and Career in Germany. Pada sesi ini akan membekali teman karir dengan berbagai peluang untuk kuliah, bekerja, maupun memulai karir profesional di Jerman. Teman karir akan mendapatkan informasi mengenai jalur studi, beasiswa, peluang kerja, persyaratan yang perlu dipersiapkan, serta tips and trik nih untuk membangun profil kompetitif agar lebih siap bersaing di tingkat internasional. Dengan webinar kali ini, semoga dapat membuka peluang karir global dan mewujudkan impian berkarir di Jerman. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, saya harapkan juga kepada teman-teman semua bisa on cam dan bisa interaktif gitu pada pematerian kali ini, agar pematerian kali ini bisa sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, materi sesi webinar ini akan dibawakan oleh Pada Mario Sujono, ST Bachelor Engineer MBA sebagai Senior PIM, Analis dan Digital Transformation at Lakers, dan Pak Yosef Irwansyah sebagai Marketing at Verba. Namun, sesi kali ini kita akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sesi yang akan disampaikan oleh Mas Damar. Mas Damar udah masuk ke Zoom ya? Mungkin bisa cek Halo, dulu ya, suara. Oke, suara udah masuk. Haikal. Ya, oke. Untuk setelah Mas Damar itu akan ada pematerian yang akan disampaikan Pak Yosef Irwansyah sebagai Marketing at Verba. Oke, tanpa berlama lagi, mungkin Mas Damar udah siap, udah 100% ready untuk menyampaikan materian kali ini? Siap. Siap, oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Damar Sujono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Haikal. Halo teman-teman semua, selamat datang di webinar ITB ini ya, kolaborasi dengan Verba. Makasih juga yang udah meluangkan waktu buat hadir di webinar ini. Jadi sesuai judul yang ada hari ini di slide, itu adalah Your Opportunity to Study and Career in Germany. Emang ya Jerman tuh kan selalu jadi salah satu destinasi favorit kalau teman-teman tahu buat studi dan berkarir. Buat anak-anak Indonesia juga yang ingin melangkah lebih jauh baik secara akademik maupun ibaratnya karir profesional. Nah, di hari ini aku akan berbagi wawasan, panduan, serta realita terjadi di Jerman nih karena aku sendiri sekarang sudah berkarir di Jerman kurang lebih 10 tahun gitu. Jadi aku akan ulas juga background aku gimana. Jadi tanpa basa-basi siapin notes kalian dan kita mulai webinarnya ya. Aku coba share screen dulu. Let me check. Oke, teman-teman udah bisa lihat ini aku, screen aku. Sudah, Mas. Oke, udah mantap. Sip. Oke, jadi sebelum mulai aku coba perkenalin diri dulu nih. Jadi namaku Damario Sujono. Sekarang aku bekerja full time di Jerman sebagai senior data analis dan digital transformation. Sebelumnya juga aku pengen makasih juga nih buat ITB dan Verba yang telah mengundang aku jadi narasumber. Jadi tujuan webinar hari ini itu aku
Aku pengen tuh setelah kalian selesai dari webinar ini tuh kalian punya bayangan tentang program apa aja sih yang ada di Jerman dan semakin yakin nih untuk berkarir dan studi lanjutan di Jerman. Ya, itu. Let me next slide. Oke, sedikit cerita perjalanan nih. Jadi ini foto aku waktu pertama kali nginjakin kaki di Jerman tahun 2017 akhir lah setelah aku bachelor. Jadi aku pergi ke Jerman itu buat ngelanjutin studi master aku. Untuk orang yang baru pertama kali di Jerman, pertama kali ke Eropa, jujur aku senang banget sih karena pada tahun itu aku belajar di sebuah kota yang nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu familiar juga, namanya Magdeburg. Dia itu ada di dekat Berlin gitu. Jadi sekitar berapa 30 menit lah dari Berlin gitu. Terus, nah di sini selain sekolah aku juga part time juga, memberanikan diri untuk part time. Jadi di sini sebagai tukang cuci piring sama sembari masak-masak juga. Itu kayaknya part time yang sering orang apa mahasiswa lakukan kalau di luar negeri ya. Lumayan berat juga kerjanya karena harus nyuci piring segala macam karena membutuhkan kekuatan fisik. Terus juga aku juga em, di part time ini aku belajar atau mengenal juga banyak orang, orang Jerman terutama, terus juga orang dari luar, dan itu juga ngasah aku untuk belajar bahasa Jerman, untuk ngomong bahasa Jerman gitu. Lebih seperti itu. Nah, ini juga foto aku liburan enaknya di Jerman tuh salah satunya itu kita bisa keliling kota-kota di Jerman dengan sangat mudah karena aksesnya tuh sangat sangat gampang gitu. Dan itu juga salah satu hal kenapa aku sampai sekarang masih betah di Jerman karena pemandangannya yang lumayan indah dan nggak ada polusi, itu juga penting. Ya walaupun kalian susah dapat matahari ya di sini ya, tapi overall aku enjoy sih di sini. Gitu. Terus, nah ini adalah foto aku pada saat aku internship. Jadi di di akhir semester aku belajar studi di sana, selain aku part time, aku juga menyempatkan waktu untuk internship. Jadi aku internship di perusahaan otomotif di Jerman. Kalau kalian tahu ZF, itu dia nge-supply kayak spare part buat BMW atau Daimler segala macam gitu-gitu. Nah, di situ aku dapat kesempatan buat internship jadi data analis gitu. Ini juga ibaratnya yang ngebuka peluang aku buat dapat full time di Jerman. Karena ya aku juga bakal bahas itu di slide selanjutnya, tapi intinya adalah di Jerman itu butuh banget yang namanya em, studinya tuh align. Jadi mereka kalian akan dapat kesempatan lebih besar ketika pengalaman kalian tuh align dengan pekerjaan yang kalian mau tuju gitu. Semakin semakin banyak pengalamannya itu semakin em, besar peluangnya kalian untuk bisa dapat pekerjaan itu gitu. Oke, ini pada saat internship dan ya di sini ini foto terlihat biasa aja tapi ini adalah pertama kalinya aku lihat salju. Lihat salju tebel sampai ibaratnya kalau lihat di belakang tuh danau pun kayak beku-beku gitu. Jadi orang bisa main ice skating segala macam. Biasanya aku ngeliat kayak salju tuh kan cuma dari film, tapi di sini aku bisa ngerasain langsung betapa dinginnya dan seru main salju tuh lihat sampai bikin boneka salju. Dan yang terakhir ini adalah foto aku ketika aku dapat offer full time di Le Creuset sebagai data analis dan sekarang menjadi senior data analis dan digital transformation. Ya pakai masker karena pada saat itu aku berpindah dari kota satu kota ke kota lain itu pada saat COVID ya, waktu yang sangat tidak tepat. Tapi ya di situ
alhamdulillah semuanya lancar, sampai onboardingnya juga lancar, dan sekarang aku masih bekerja di Le Creuset gitu. Oke, ya kurang lebih seperti itu. eh, Ibaratnya background aku, perjalanan aku secara singkat selama dari 2017 sampai aku ke Jerman. Dan di webinar ini spesifik, aku akan membahas 5 poin utama yang aku udah susun. Pertama, aku pengen ngasih tahuin kalian kenapa sih Jerman. Kayak aku pengen ngasih tahuin juga alasan mendasar kenapa kalian harus ibaratnya lihat Jerman sebagai salah satu opsi kalian untuk studi atau berkarir gitu. Yang kedua itu program di Jerman. Kita akan mengenal kayak opsi program studi di Jerman tuh dan karir yang tersedia itu apa aja sih gitu. Terus juga jalur masuk ke Jerman, alurnya dan persiapannya. Terus hal-hal vital apa yang wajib dipersiapkan dari Indonesia. Sama aku ya berbagi pengalaman nyata dan lesson learned sih dari aku pribadi terakhir. Kurang lebih seperti itu. BTW, ya kalau suaraku agak nggak jelas nanti kabarin aja ya. Tut, tut, tut. Oke, em, nah aku masuk ke poin pertama nih. Kenapa Jerman? Dari sekian banyak negara, kenapa harus Jerman? Jawabannya itu ada pada kombinasi ini nih, emas ini nih. Pertama pendidikan berkualitas tinggi, terus ekonomi yang kuat dan peluang karir internasional yang terbuka lebar. Jadi kalau kita bedah lebih dalam, itu ibaratnya ada 3 pilar utama yang aku pengen bagikan ke kalian nih kenapa harus Jerman. Pertama, pendidikan yang berkualitas. Di universitas di Jerman, kalau kalian udah sempat research, itu kelas dunia dan sangat research oriented. Artinya apa? Artinya mereka sangat menjunjung tinggi ya keilmuan dan research. Menariknya, buat teman-teman yang belum tahu terlalu lancar bahasa Jerman, sekarang eh, udah banyak jurusan juga yang diantar pakai bahasa Inggris. Em, dan ini bisa membuka peluang kalian lebih lebar lagi di Jerman. Kedua juga biaya kuliah yang rendah. Em, Bahkan ada di beberapa kota yang mungkin bisa gratis karena kalian bisa apply dana support dana dari pemerintah gitu. Kenapa aku bilang rendah? Karena banyak public university di Jerman yang membebaskan tuh tuition fee. Jadi kita umumnya tuh cuma bayar semester gitu, uang semester yang ibaratnya itu sekitar 100 sampai 200 euro aja per semester. Itu tuh mencakup tiket kalian ibaratnya buat transportasi umum itu udah ada di kartu kalian. Jadi ya itu ibaratnya kartu sakti lah kalau kalian jadi mahasiswa di Jerman. Terus juga kalian bisa dapat diskon-diskon kalau kalian sebagai student di Jerman. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat efisien. Terus juga yang ketiga, itu negara industri raksasa nih. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi sama brand-brand ini kan. Kayak contohnya Bosch, BMW, Mercedes-Benz, SAP, Bayern, Siemens, Adidas, sama Porsche. Ini baru segelintir aja yang aku masukin, tapi masih ada banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang itu berasal dari Jerman gitu. Jadi tergantung kalian backgroundnya di bidang apa, apakah background kalian di bidang teknik mesin atau IT atau bioteknologi segala macam itu ibaratnya perusahaan-perusahaan ini benar-benar salah satu top tier lah di industrinya kurang lebih seperti itu. Gitu. em, Oke. Nah, sekarang aku langsung masuk ke program di Jerman nih. Jadi setelah kita tahu keunggulannya, maksudnya kenapa Jerman, pertanyaan berikutnya adalah kayak lewat jalur apa aja sih kita bisa ke Jerman. Nah, menariknya di sini Jerman menyediakan banyak opsi sesuai dengan minat dan latar belakang kalian nih.
Jadi aku ada di sini aku pengen highlight 5 program di Jerman yang kalian bisa pilih tergantung dari background kalian dan plan kalian ke depan mau gimana. Yang pertama, mungkin ini udah nggak asing lagi kalau kalian lihat konten-konten aku di YouTube itu adalah Ausbildung. Ini kurang lebih pelatihan vokasi. Aku akan kasih tahuin kalian lebih detail tentang program-program ini, tapi aku pengen kasih highlight dulu kira-kira program apa aja. Pertama, Ausbildung, itu pelatihan vokasi. Yang kedua itu studium, itu kuliah universitas. Jadi kalau misalnya kalian dari S1 di ITB misalnya terus mau em, master, plan master, itu bisa masuk juga di jalur studium. Ketiga itu ada FSJ atau BFD, ini basically kerja sosial di Jerman. Dan au pair, pertukaran budaya, dan opportunity card. Opportunity card ini adalah program di Jerman yang em, ibaratnya kalian visa pencari kerja di Jerman. Jadi ini ada beberapa kriteria tergantung poinnya. Aku akan bahas itu juga di slide selanjutnya. Tapi aku pengen highlight ini adalah 5 program di Jerman yang kalian bisa research dan kalian bisa pilih ketika kalian menentukan untuk karir di Jerman gitu. Nah, yang pertama aku pengen masuk ke Ausbildung nih. Ini mungkin buat teman-teman juga udah nggak asing lagi. Jadi itu adalah salah satu jalur paling populer di Jerman. Ini pada dasarnya kayak Ausbildung itu adalah program resmi dari pemerintah Jerman yang menggunakan sistem dual system nih. Jadi artinya peserta itu membagi waktu antara belajar di sekolah sama teori di sekolah kejuruan, di Berufsschule lah ibaratnya. Dan praktek kerjanya itu langsung di perusahaan. Pilihan jurusannya juga banyak banget di Jerman. Jadi bahkan ada jurusan-jurusan yang kalian nggak pikirkan itu ada. Kayak contohnya jurusan um, tukang cukur itu ada Ausbildungnya. Terus jurusan waktu itu fisioterapi juga ada jurusannya. Dan pokoknya banyak deh. Jadi itu benar-benar lebih detail karena ini adalah pelatihan vokasi di Jerman gitu. Tapi yang paling populer, of course, kayak contohnya IT, teknik, perdagangan dan bisnis, perawatan kesehatan, kreatif, dan pariwisata perhotelan gitu. Dan durasinya juga tergantung dari program yang kalian pilih ya. Ada yang durasinya 2 tahun, ada yang durasinya sampai 3,5 tahun atau bahkan sampai 4 tahun. Tergantung lagi kalian ngambil jurusannya apa dan apakah kalian mau ambil opsi di persingkat itu juga ada gitu. Dan syaratnya tuh apa aja sih? Syaratnya itu kalian tuh harus lulusan SMA, minimal lulusan SMA atau sederajat. Kemampuan bahasa Jerman ini juga penting nih. A2 sampai B1 bahkan sampai B2 tergantung jurusannya gitu. Jadi em, satu hal juga yang harus kalian pahami bahwa jurusan Ausbildung tuh tidak ada yang memakai bahasa Inggris. Jadi kalian harus wajib kudu belajar bahasa Inggris gitu. Bahasa Jerman, sorry. Ya. Dan enaknya juga di sini kalian itu udah dilatih untuk mandiri. Artinya di awal kalian masuk program ini kalian sudah digaji, dibayar. Lah ibaratnya gitu. Dan gajinya itu kurang lebih sekitar 500 sampai 1.200. Ini mungkin sekarang itu sekitar 800 minimalnya sampai 1.200 tergantung jurusan yang kalian pilih. Biasanya jurusan perawat kesehatan itu gajinya lebih tinggi karena beban kerjanya juga lebih besar gitu kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini ada program kedua itu FSJ dan BFD, Freiwillige Soziales Jahr dan Bundesfreiwillige Dienst. Ini adalah program buat teman-teman yang ingin adaptasi bahasa dulu nih, sambil beraktivitas di Jerman. Nah, singkatnya ini adalah volunteer. Jadi ini itu adalah program sukarela
resmi di Jerman. Jadi program ini tuh teman-teman bakal terlibat langsung dalam proyek sosial, contohnya pendidikan, kesehatan, budaya, terus hingga lingkungan lah ibaratnya gitu. Misalnya jadi pembantu di jadi membantu di rumah sakit atau di panti jompo atau bahkan di sekolah itu juga kalian ibaratnya voluntarily eh, join di situ, belajar bahasanya, belajar budayanya. Beberapa teman aku juga dia dia jalurnya tuh sebelum dia ambil Ausbildung di Jerman, dia ambil FSJ atau BFD dulu di Jerman karena dari visanya sendiri itu ibaratnya lebih ringan lah untuk dapat FSJ atau BFD dibandingkan sama Ausbildung. Kemudian setelah sampai di Jerman, setelah lulus FSJ, mereka ganti visa mereka menjadi Ausbildung karena kalau kalian sudah berdomisili di Jerman, peluang kalian tuh bakal lebih besar lagi. Kalian bisa melihat jurusan Ausbildung lebih luas lagi karena dan rekruter di Jerman juga udah tahu kalau kalian berdomisili di Jerman itu jadi lebih gampang untuk onboardingnya segala macam gitu-gitu. Oke, itu FS Shot BFD. Em, Detail penting juga yang perlu kalian ketahui itu batas usia. Nah, ini penting nih. Biasanya ditujukan untuk usia 16 hingga 27 tahun dan tentu kalian akan dapat uang saku 300 sampai 400 euro per bulan dan beberapa syarat juga dokumen yang dibutuhkan terutama ya CV kalian, kemampuan bahasa juga itu penting dan cover letter gitu. Dan yang ketiga itu au pair, mungkin kalian udah nggak asing lagi di sini. Ini adalah program pertukaran budaya di Jerman. Kalian tinggal di keluarga di Jerman dan biasanya tuh ngurus anak kecil dan usianya maksimal itu antara 18 sampai 26 tahun gitu. Jadi ini program-program kayak FS Shot dan Au Pair ini adalah program-program yang sangat tergantung dari umur kalian. Itu harus kalian pahami juga gitu. Dan beberapa teman aku juga dari Au Pair, terus dia lanjut ke BFD, terus Ausbildung gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus ya kurang lebih bekerja 30 tahun, 30 jam, dapat juga uang saku sekitar 280 sampai 350. Positifnya di Au Pair ini adalah kalian tidak perlu bayar uang sewa karena kalian tinggal dengan keluarga di Jerman. Terus juga uang makan juga nggak perlu, kalian kalian basically makan sama mereka gitu loh. 280 ini pure uang jajan kalian. Bahkan ada beberapa um, guest family yang mensupport kalian untuk belajar bahasa Jerman langsung di Jerman gitu. Jadi itu adalah satu nilai plus juga kalau au pair itu adalah program yang kalian mau gitu di Jerman gitu. Oke. Nah, ini juga yang nggak kalah menarik juga nih. Ini adalah opportunity card, terutama bagi teman-teman nih di sini yang ibaratnya teman-teman yang sudah lulus, sudah punya pengalaman, itu kalian bisa coba yang namanya opportunity card. Ini atau dalam bahasa Jermannya itu dikenal dengan Chancenkarte. Jadi program ini itu ditujukan khusus buat para pekerja ahli, buat teman-teman yang sudah punya pengalaman dan punya background um, studi, entah itu S1 atau S2 itu sangat favorable karena kalian ibaratnya Jerman pengen kalian datang langsung ke Jerman untuk mencari pekerjaan secara profesional gitu. Jadi satu hal yang positif juga karena untuk dapat opportunity card ini atau chance card ini tidak perlu lulusan Jerman. Jadi kalian bisa cek kalau kalian lulusan Universitas Indonesia, universitas di Indonesia, kalian bisa apply ke program ini gitu. Pertama, kalian itu tadi tidak perlu lulusan Jerman. Terus yang kedua itu dia tuh menggunakan sistem poin.
Sistem poin dalam artian minimal 6 itu dilihat berdasarkan kualifikasi profesional, kemampuan bahasa, dan kemampuan finansial juga itu penting. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dokumen yang dibutuhkan seperti biasa CV, paspor juga kalian penting, sertifikat kerja, sertifikat bahasa, dan kalau kalian punya sertifikat kualifikasi profesional itu juga penting untuk kalian tentukan apa sertakan juga ketika kalian apply program ini gitu. Dan yang terakhir ini adalah studium gitu. Jadi buat teman-teman juga mungkin di sini ada yang sudah punya S1 dan berencana untuk lanjut master di Jerman S2. Nah, ada program namanya Studium. Ini membahas kayak jalur akademis reguler yang ibaratnya dinantikan sama mahasiswa S1 sama S2 nih. Terus seperti biasa, jadi ada syaratnya. Syaratnya itu kalian ijazah SMA. Karena setelah kalian ijazah SMA di sini, kalian nanti akan masuk ke Jerman itu melalui Studienkolleg. Itu adalah penyetaraan di Jerman. Kalau seandainya kalian lulusan SMA, terus mau lanjut S1 di Jerman, itu ada Studienkolleg. Biasanya kemampuan bahasanya sekitar level C1 itu. Dan satu hal juga yang penting perlu dicatat, itu kalian wajib membayar biaya kuliah itu sekitar 150 euro sampai 300 euro per semester tergantung kota dan universitas yang kalian mau pilih gitu. Terus kurang lebih seperti itu untuk studium. Dan yang terakhir nih, aku juga pengen ngasih tauin kalian roadmap untuk masuk ke Jerman nih. Jadi aku bikin 2 roadmap di sini. Roadmap pertama kalau kalian lulusan SMA, kalian bisa ke Jerman melalui Studienkolleg, kemudian habis itu ke universitas dapat bachelor. Roadmap kedua itu ketika kalian sudah punya S1 dan kalian mau ke Jerman master, itu kalian bisa juga dengan roadmap kedua. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga penting juga yang harus aku jelaskan ke kalian. Ini setelah kalian tahu pilihan program atau alur masuknya, sekarang kita sampai ke bagian yang paling krusial nih, persiapan sebelum berangkat. Biar kalian nggak bingung, ibaratnya atau kewalahan. Jadi ini aku bagi menjadi 3 pilar. Ini ada akademik, persiapan bahasa, dan persiapan finansial. Jadi pastiin berkas administrasi kalian itu bagus, kayak jaga nilai IPK kalian juga supaya tetap kompetitif karena pada saat disetarain di Jerman mereka akan lihat seberapa ya align studi kalian. Kurang begitu. Dan sertifikat bahasa juga penting, motivation letter, terus juga bahasa dan finansial. Jadi kalau spesifik untuk program studium itu kalian wajib yang namanya punya block account itu adalah uang yang kalian bekukan di bank Jerman. Itu adalah syarat untuk kalian dapat visa ke Jerman, kurang lebih seperti itu. Jadi uangnya itu bakal bisa kalian ambil bertahap per bulan dan em, ya itu sebagai salah satu syarat kalian untuk bisa studi di Jerman. Kalaupun kalian tidak bisa menyertakan blok account, ada opsi lain nih. Kalian bisa ambil beasiswa dari DAAD atau LPDP. Itu juga bisa salah satu opsi. Karena dengan kalian dapat beasiswa itu, kalian ibaratnya tidak perlu punya blok account lah, kurang lebih seperti itu. Karena kalian dijamin kehidupannya di Jerman. Seperti itu. Oke, em, tut, tut, tut. Oke, jadi ya itu aja materi
peluang studi yang bisa aku jelaskan di sini. Di sini juga kalau kalian tahu, aku juga punya YouTube channel juga yang ngebahas tentang kehidupan di Jerman dan pendidikan di Jerman, salah satunya Ausbildung. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek YouTube channel aku, Damario Sujono. Dan ya, happy buat connect di sosial media @Damario Sujono untuk kita kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya seputar Jerman. Oke, itu aja sih paling dari aku. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, siap Mas Damar. Wah, menarik sekali ya. Dari pematerian tadi, kita benar-benar dapat insight yang baru terkait Jerman itu sendiri. Dan kita jadi tahu juga ternyata Mas Damar adalah YouTuber ya guys. Jadi boleh dikepoin gitu ya Mas ya. Karena di sana juga pasti bakal banyak info-info menarik ya Mas ya. Oke. Iya. Oke, makasih banyak Mas Damar. Namun sebelum kita masuk ke Q&A, nah karena saya lihat nih kayak pastinya dari partisipan di sini pasti ingin bertanya banyak. Namun sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih teman-teman semua, kita akan masuk ke sesi materi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Yosef Irwansyah sebagai marketing at Verba sendiri. Nah, Verba itu sendiri yang bekerja sama nih dengan kegiatan ITB Career Center. Mas Pak Yosef udah jadi ruangan Zoom? Izin konfirmasi. Oke, saya sudah standby. Oke, siap Pak Yosef. Berarti Pak Yosef dari Verba Jerman Edu ya, betul? Betul, betul. Oke, berarti langsung aja ya, tanpa berlama lagi, kita melanjutkan webinar sesi itu akan disampaikan oleh Pak Yosef. Silahkan, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Haikal untuk waktunya dan terima kasih juga untuk Mas Mario yang sudah menjelaskan tentang kesempatan karir yang ada di Jerman. Jadi buat teman-teman nih yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mario, mungkin saya sedikit kasih ulasan lagi. Ada programnya yang di Jerman itu ada program untuk Ausbildung, ada juga FSJ atau BFD, ada studium untuk kamu untuk melanjutkan studi lanjutan, lalu ada OPER, ada Opportunity Card atau Chancenkarte ya. Terus tadi dibilang sama Mas Demario kalau misalkan kalian harus punya block account. Block account ini hanya buat yang kalian yang ingin melanjutkan studi atau university ya. Tapi kalau untuk program Ausbildung itu nanti tidak diperlukan. Oke, baik, lanjut aja. Saya mau memperkenalkan dari Verba Jerman Edu. Kami adalah lembaga bahasa Jerman ya pastinya yang akan membantu membimbing teman-teman sekalian yang emang sudah punya niat. Nah, setelah tadi penjelasan dari Mas Demario, oh sudah kepikiran saya mau ikut program untuk Ausbildung atau mungkin saya pengen nyoba deh di FSJ juga karena kalau untuk Ausbildung programnya tadi 2 sampai 3,5 tahun. Lalu untuk au pair itu atau SJ biasanya cuma 1 tahun ke 1,5 tahun, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu apa itu Verba Jerman Edu. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat seliweran di sosial media ada konten untuk Verba Jerman Edu. Nah, kali ini saya bakal langsung perkenalan dulu karena sebelum kalian nanti bergabung bersama kami untuk belajar sampai bimbingan ke Jerman, makanya kita harus perkenalan dulu ya karena tak kenal maka tak sayang gitu katanya. Ada istilah seperti itu ya teman-teman. Baik, langsung aja. Apa itu Verba Jerman Edu? Nah, kami adalah lembaga kursus bahasa Jerman teman-teman. Berdiri sejak tahun 2019. Tadinya hanya lembaga kursus bahasa Jerman saja. Namun seiring berjalannya waktu kami menambah pelayanan dan juga pelatihan program Ausbildung, program FSJ atau BFD dan juga tadi studium atau untuk studi lanjutan. Nah, mulai diresmikannya itu pada tanggal 1 Februari 2020. Dan pastinya teman-teman juga tahu ya kalau kita sebagai lembaga harus memiliki izin dari pemerintah biar teman-teman aman ketika nanti belajar tiba-tiba lembaganya tidak menghilang gitu ya. Nah, kami kebetulan sudah resmi dari pemerintah, kita sudah ada surat keterangan terdaftar sebagai firma dengan nama Verba Jerman Edu yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan yang pastinya juga ada aktanya dari notaris PPAT ya, teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa lihat di sini ada nomor induk
berusahanya. Jadi kalian tidak usah ragu lagi. Jadi nanti juga kalian bisa cek di website kami ada di verbajermanedu.net buat make sure lagi apakah lembaga kami benar-benar sudah tersertifikasi dari pemerintah. Lalu setiap lembaga pasti mempunyai visi dan misi ya, teman-teman. Jadi di sini kami sebagai lembaga kursus bahasa Jerman, kami ingin menjadi konsultan pendidikan pastinya yang berorientasi pada pelayanan yang paripurna dan juga mencetak generasi yang siap bersaing di dunia profesional pastinya. Lalu kami memiliki misi ingin mengembangkan lembaga pendidikan bahasa Jerman tuh sesuai dengan standarnya internasional. Jadi teman-teman nanti daftar ke sini tidak sia-sia, sertifikatnya bisa dipakai untuk di seluruh dunia. Dan di sini ada misi kami untuk pengembangan usaha menggunakan pola kemitraan teman-teman. Nah, kebetulan sekali karena kami dan Mas Damario sendiri adalah salah satu mitra kami dan dia juga sebagai brand ambassador untuk Verba Jerman Edu. Dan teman-teman juga nanti apabila pengen bergabung kemitraan bersama kami dan memiliki visi yang sejalan, maka semuanya bisa kita bicarakan teman-teman. Lalu misi kami yang ketiga adalah membuka usaha untuk konsultan pendidikan dari sarjana mungkin sampai ke S3 ya. Lalu untuk program FSJ dan juga BFD atau Ausbildung dan lain sebagainya. Dan lanjut ke layanan kami. Ada apa aja sih di Verba Jerman Edu? Mungkin tadi saya bilang kita lembaga kursus. Apakah hanya kursus bahasa Jerman saja atau tidak? Nah, di sini ada beberapa yang bisa kalian lihat. Kami buka kursus untuk bahasa Jerman dari level A1. A1 itu yang dasar sampai B2. B2 untuk biasanya kalau program Ausbildung, teman-teman, itu untuk bagian teknik atau bidangnya teknik wajib B2 atau keperawatan juga biasanya B2. Tapi untuk yang lain kayak perhotelan, terus perkantoran itu biasanya di A1 sampai B1. Lalu nanti ada persiapan untuk ujian internasional Goethe Institute karena kalian wajib untuk ke Jerman itu memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Goethe Institute atau OSD. OSD ini dikeluarkan oleh negaranya di Austria ya, tapi semuanya bisa digunakan secara internasional. Dan buat teman-teman juga nanti di sini ada pembekalan tambahan untuk persiapan hidup di Jerman itu melalui aktivitas kami ada namanya Jerman Club. Di sini juga kita akan ada bimbingan lamaran sebelum nanti pembuatan lamaran dan juga interview dengan Bitrip atau perusahaan dari Jerman. Lalu ada pengurusan untuk lamaran ke Universitas Studienkolleg di Jerman. Ada pengurusan dokumen juga yang diperlukan serta terjemahannya karena wajib diterjemahkan dalam bahasa Jerman ya teman-teman. Lalu ada pengurusan untuk paspor dan juga visa, penjemputan dan pendampingan selama di Jerman. Lalu ada Verba Jerman Student yang pastinya gathering di Jerman teman-teman. Jadi nanti di sana teman-teman tidak usah takut sendirian karena akan ada teman-teman juga yang satu kampung lah ya istilahnya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah beberapa alumni Verba yang sudah mengikuti program Ausbildung di Jerman. Jadi di sini ada namanya Fahmi dan juga Julius. Kebetulan mereka ambil teknik mesin dan juga industri mekanik. Dua ini mereka sudah berjalan di tahun ketiga. Jadi mereka bentar lagi akan lulus untuk program Ausbildung teman-teman. Dan yang satu ini ada namanya Matthew Excel. Dia baru aja berangkat di bulan lalu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk nanti bergabung bersama Verba Jerman Edu. Next, ini adalah kegiatan siswa Verba Jerman Edu teman-teman. Jadi nanti di kami, kalian tidak usah ragu, tidak usah takut karena kita memberikan beberapa opsi. Ada opsinya untuk kalian yang pengen offline, ada juga yang online. Lalu tadi seperti yang saya sampaikan ada namanya klub Verba Jerman Club. Ini ada kegiatannya teman-teman ya. Lanjut. Nah, kalau teman-teman nanti mau mau ikut bergabung ke Verba Jerman Edu, itu harus kemana? Lokasinya ada di mana? Kalau teman-teman tahu BIP, ya disitulah lokasi kami teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke kantor kami di GGM atau di Jalan Merdeka nomor 64 samping BIP persis ya teman-teman. Untuk yang di Jakarta bisa ke ITC Cempaka Mas teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman emang pengen niat langsung bisa hubungin kami, ada nomor telepon di sosial media kami Verba Jerman Edu, itu untuk Instagram dan juga Facebook.
Dan juga kalian nanti bisa hubungi nomor telepon ya. Mungkin nanti kita share ya Mas Haikal ya. Siap, Pak. Oke, jadi itu aja dari saya teman-teman untuk perkenalan Verba Jerman Edu. Dan yang pasti kita punya penawaran khusus buat teman-teman yang sekarang ini hadir. Jadi eh, kita siapin program buat teman-teman, kita kasih special price untuk 10 orang. Dan yang pastinya dikasih konsultasi gratis. Lalu nanti ada free trial class untuk 5 hari. Ini untuk 10 orang pendaftar pertama saja. Begitu Mas Haikal. Jadi buat teman-teman jangan Siap. ragu untuk apa namanya bergabung bersama Verba Jerman Edu. Lalu untuk konsultasinya nanti silahkan bisa datang aja langsung ke kantor kami yang ada di Jalan Merdeka nomor 6, Pak. Demikian Mas Haikal yang bisa saya sampaikan tentang Verba Jerman Edu. Kembali lagi ke Mas Haikal. Ya, Pak Yosef, terima kasih banyak atas penjelasan materi mengenai Verba Jerman Edu. Jadi, kita sebagai mahasiswa nih atau orang-orang yang awam yang tidak tahu tentang Jerman Edu jadi lebih teredukasi gitu ya. Apa sebenarnya Jerman Edu itu dan di Verba Jerman Edu, dan sekarang kita tahu bahwa Verba Jerman Edu itu menjembatani kita semua untuk bisa bekerja maupun berkarir di Jerman itu sendiri. Oke, teman-teman semua, sebenarnya saya lihat ada yang bertanya di kolom chat. Namun sayang sekali kita akan membuka sesi Q&A. Namun sesi Q&A kali ini bagi peserta yang ingin bertanya itu nanti dipersilahkan untuk bisa on cam ya, dan bisa on mic juga tentunya. Nah, teknisnya ini bagaimana? Jadi kita akan buka 2 sesi ya teman-teman. Nah, dalam satu sesi ini akan ada 3 penanya. Jadi siapa yang paling cepat untuk raise hand ya? Oke. Jadi kita buka ke sesi pertama dulu. Nanti untuk formatnya bisa sebutkan nama, mungkin terus kemudian asal institusi atau asal kampus atau asal dari mana juga bisa. Dan untuk pertanyaannya sendiri, karena ada 3 pertanyaan, itu akan dua pertanyaan mungkin untuk Mas Damar, kemudian 1 pertanyaan ke Pak Yosep. Namun itu dibebaskan kepada penanya masing-masing sendiri ya, jadi bisa ditujukan ke siapa. Oke, jadi silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Wah, ini ramai sekali ya, ada 112 orang di sini. Wah, berarti benar-benar sangat excited orang-orang di sini karena pastinya Jerman itu terkenal ya dari karirnya, kemudian dari experience dalam berkuliahnya juga pasti, apalagi kan mahasiswa ITB kita punya ini ya panutan di sana, itu ada Pak Habibie. Wah, jadi pastinya teman-teman di ITB sini juga pasti banyak yang mengharap ya gitu ya ke Jerman itu sendiri. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Oke, sebenarnya ada di kolom chat nih, gimana nih Mas? Untuk sementara kita di kolom chat dulu mungkin ya, karena 1 penanya dulu. Nanti kalau misalnya ada selanjutnya penanya kedua, silahkan untuk teman-teman yang mau raise hand dan langsung on mic gitu ya, langsung. Bedah, oke. Ternyata ada yang raise hand. Mohon maaf sekali yang di kolom komentar, karena ada yang berani raise hand, jadi kita memprioritaskan dulu ya Pak Hadil atau Mas Hadil, silakan. Tadi formatnya jangan lupa nama, kemudian asal kampus, atau mungkin dari asal mana juga bisa, terus mau ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan, Mas Adil. Ya, terima kasih Mas Haikal, Pak Abi, dan Pak Damario atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya sedang tidak bisa on cam karena satu dan lain halnya, jadi saya izin untuk menyampaikannya hanya lewat mic ya, Bapak-Bapak sekalian. Eh, ya, jadi sebenarnya saya ingin bertanya ke Pak Damario ya, kemudian yang kebetulan yang tadi menjelaskan tentang beberapa jalur masuk untuk ke Jerman. Nah, salah satunya sebenarnya saya sudah sempat cari tahu sebelumnya, salah satu jalur masuknya itu yang Chancenkarte itu. Bagaimana kita datang dulu ke sana, punya visa ke sana, tinggal ke sana, baru sampai sana kita mulai cari kerja, kan kurang lebih begitu ya Pak. Ya, Eh Mungkin saya lebih ingin bertanya,
eh, sekiranya memang eh, seluruh persyaratannya sudah apa ya, sudah di approve gitu, artinya kita sudah punya visanya. Ketika kita sampai sana itu bagaimana ya peluang kerja di sananya gitu? Apakah ada pengalaman setelah berapa bulan baru dapat kerja, atau bahkan sudah dapat dan ternyata tidak mendapat sama sekali dan pulang dengan tangan kosong, atau dan semacam itu sih, Pak. Dan Mhm. itu yang memang yang apa ya, yang saya cukup concern itu adalah perihal peluang dan kepastiannya ketika memang berada di sana, ketika punya visa Johnson Carta itu. Begitu, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Pak Adin. Eh, Mas Adin, sebelumnya backgroundnya apa, Mas? Oh iya, maaf saya lupa menyampaikan, saya dari ITB, saya teknik sipil. Teknik sipil. Oke, 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 Ya. oke. Ya, jadi ya benar. Jadi ketika di Jerman sendiri, yang ketika kamu punya visa opportunity card atau Chancenkarte, itu kamu tuh bisa datang ke Jerman untuk mencari kerja sekitar 1 bulan, 1 tahun, tapi bisa diperpanjang tergantung dari blok account kamu, gitu. Dan kalau bicara soal peluang, jujur peluangnya bakal lebih besar ketika kamu sudah berdomisili di Jerman. Karena eh, karena rekruter tuh bakal bakal ngelihat pertama, oke kamu kualifikasinya udah bagus, udah memenuhi. Oh, tapi ada 2 kandidat, satu berdomisili di Jerman, satu lagi berdomisili di Indonesia. Otomatis perusahaan di Jerman itu bakal lebih memprioritaskan orang yang berdomisili di Jerman karena dari segi visa mereka udah nggak perlu ngurusin lagi karena kamu udah punya visanya. Terus juga interviewnya juga bisa tektokannya lebih cepat gitu. Jadi buat perusahaan itu bakal jauh lebih gampang. Itu adalah satu poin plus ketika kamu punya opportunity card atau visa Chancenkarte. Peluang selanjutnya itu maksudnya selama kamu mencari pekerjaan di Jerman dengan visa Chancenkarte, kamu juga diperbolehkan untuk mengambil part-time di Jerman untuk ibaratnya menambahlah uang uang saku kamu, terus uang supaya tidak berpaku selamanya sama spare konto atau blok account yang kamu punya. Gitu itu juga jadi satu opsi juga untuk meringankan kamu untuk hidup di Jerman tanpa selama belum punya pekerjaan. Kalau bicara apakah ada kemungkinan untuk tidak dapat pekerjaan terus pulang, jawabannya ada. Karena di era sekarang, maksudnya apapun bisa terjadi. Bahkan kita yang udah ada di Jerman, yang udah punya pekerjaan, bahkan bisa kalau lain satu dan lain halnya, itu bisa ibaratnya di layoff segala macam gitu. Kemungkinan itu ada, cuman yang mau aku tekankan di sini dengan kamu punya visa Chancenkarte, opsi kamu tuh jadi lebih banyak lagi karena kamu sudah ada di Jerman. Jadi ibaratnya kamu dedikasikan waktu kamu 100% untuk apply, apply, apply. Aku yakin bakal bakal ada progress dan keterima interview segala macam. Of course tinggal gimana kamu progress di masing-masing stage interviewnya ya. Cuma kalau dari aku kesimpulannya visa opportunity card itu jauh lebih baik untuk mencari pekerjaan di Jerman dibandingkan dengan kamu apply dari Indonesia ke Jerman em, langsung ke perusahaan itu sih. Oke, Mas. Tadi Mas Huda ya? Mohon maaf, ada Mas follow up Hadin. question? Mas Hadin. Oh iya, mohon maaf. Oke, berarti udah aman. Kalau udah aman boleh di-react, Mas Hadin. Oke. Berarti tadi menarik sekali ya, berarti terkait visa opportunity. Oke, Mas Hadin udah
Jempol. Oke, terima kasih Mas Damar jawabannya. Oke, kita masuk sesi pertanyaan kedua. Sorry, masuk ke pertanyaan kedua. Apakah ada yang mau raise hand terlebih dahulu? Jika nggak ada, berarti kita coba baca dari kolom komentar mungkin ya di sini. Ada Mas Zevon. Mas Zevon mau langsung diomongin atau saya baca aja mungkin ya? Oke. Pertanyaannya mungkin ini sepertinya ke Verba Jerman Edu, ke Pak Yosef. Ini ada, apakah Verba Jerman Edu bisa cari Betrip? Oh, maaf banget kalau salah Betrip, bacanya. iya. Cukup sulit bahasa Jerman mungkin ya. Betrip, Betrip. Pension Informatiker. Oke, silahkan. Gimana Mas pertanyaannya? Joseph. Apakah Verba Jerman Edu bisa cari Betrip, Pension Informatiker itu? Oke. Oke, Jadi silahkan. buat teman-teman, saya izin jawab. Untuk mengikuti program di Verba Jerman Edu, mengikuti program di Ausbildung atau mungkin studi lanjutan. Nah, dari kami itu persiapan dari bahasa sampai nanti penempatan ke Jerman itu kita yang bantu carikan. Jadi jangan khawatir nanti dilepas setelah beres untuk program bahasanya. Jadi kita dari program untuk apa namanya untuk persiapannya tadi yang seperti saya sampaikan di apa namanya di layanan kami membantu teman-teman juga untuk persiapan interview, terus untuk pembuatan motivation letter, lalu untuk pencarian di trip sampai nanti keberangkatan ke Jermannya juga dibantu sama tim kami. Ya, jadi buat teman-teman jangan ragu, semuanya dibantu dari nol sampai nanti kalian berangkat ke Jerman. Oke, demikian Mas Haikal. Oke, wah sangat jelas sekali ya. Berarti Mas Zevon gimana? Ada follow up question? Kira-kira kalau tidak ada boleh diacungkan jempol dari penjelasan Mas Joseph tadi. Oke, Mas Zevonnya kemana ya? Mungkin apakah masih ada di Zoom? Kita tidak tahu, tapi yaudah, gak apa-apa. Kita lanjut lagi. Oh, oke katanya. Oke, siap Mas Zevon. Semoga menjawab ya apa yang tadi yang ditanyakan di kolom komentar. Oke, sebelumnya mau disclaimer dulu karena pada sesi pertanyaan ini bagi 3 penanya terbaik nanti akan mendapatkan merchandise nih dari ITB Career Center. Jadi silakan kita buka sesi tanya jawab yang sangat dengan 2 sesi tadi 3 pertanyaan dalam satu sesinya. Jadi teman-teman saya ajak kembali silakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada Mas Damar atau Pak Yosep yang ada di sini karena mereka sudah berpengalaman gitu. Sudah Mas Damar Seliti tinggal di Jerman dan Pak Yosep yang mengurus untuk menjembatani teman-teman semua untuk bisa berkarir maupun kuliah di Jerman. Oke, ini kita masih di sesi pertama. Satu pertanyaan lagi, silakan. Apakah ada yang mau raise hand terlebih dahulu agar sesi ini bisa lebih interaktif? Silakan. Oke, ada. Oke, ada. Wah, langsung nih. Kita berarti satu pertanyaan dulu ya untuk sesi pertama ini. Ini karena muncul pertama di layar saya ini ada Mas Ilbar. Silakan, Mas Ilbar untuk pertanyaan. Boleh on cam juga ya, Mas. Mungkin formatnya jangan lupa nama, latar belakang dan asal kuliah dan jurusan gitu. Oke, dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan, Mas Ilbar. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Haikal. Apakah suara saya sudah terdengar? Aman, Mas Ilbar sudah masuk. Baik, saya ingin bertanya kepada Kak Damario. Saya yang tadi di kolom komen, Kak, saya ini baru pindah ke tempat yang lebih kondusif untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Haikal dan Kak Damario, juga Pak Abiosep. Perkenankan saya untuk bertanya. Saya dari Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk pertanyaan saya ini, bagaimana Kakak Damario ini memantapkan diri untuk belajar lalu berkarir di Jerman, dan bagaimana Kakak ini menjalankan kehidupan di Jerman ini secara konsisten untuk belajar lalu atau berkuliah lalu untuk berkarir. Karena kan tadi waktu di sesi pematerian sudah relatif lama ya Kak, dari zaman masih pandemi coronavirus. Nah, gimana sih Kak cara kayak konsistennya? Kadang kan kayak kangen gitu ya Kak ke
tanah air mungkin kan sebagai diaspora. Jadi Benar. saya pengen tahu gitu Kak untuk alasan Kakak dan bagaimana Kakak ini bisa konsisten. Terima kasih banyak Kak. Oke, Mas Inbar ya. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Em, Ditanya kangen gak sama Indonesia? Kangen banget. Kangen makanannya, kangen orang-orangnya, tapi nggak kangen macetnya, nggak kangen polusinya. Jujur. Em, Alasan kenapa aku bisa tetap konsisten di sini dan nggak ibaratnya belum pulang ke Indonesia mungkin karena kesempatan ya. Mungkin di sini aku merasa aku bisa punya kesempatan yang lebih besar dalam karir wise. Di satu sisi aku tipe orang yang suka yang namanya mungkin kalau kalian tahu work life balance itu aku suka banget kata itu dan di Jerman kamu bisa mendapatkan hal itu. Kenapa? Pertama, dari segi transportasi. Mereka itu transportasinya oke, dalam artian tidak ada macet cuma kita bisa mengandalkan public transportation dengan baik sehingga aku pulang dari kantor ke rumah itu cuma memakan waktu 10 menit, 5 menit dan itu aku pulang masih bisa santai, masih bisa pergi olahraga dan segala macam lah. Itu satu hal yang aku grateful banget di sini. Selain itu juga udara di sini dan satu hal juga yang penting kalau kalian berkarir di Jerman itu adalah apa? Hari cuti. Kalian ada yang tahu nggak di Jerman tuh kalian dapat hari cuti itu berapa per tahun? Coba yang tahu mungkin sebulan. Ya, benar, benar. Sebulan, 30 hari. Dan itu kalian bisa ke mengambil cuti kalian dan digaji. Kalian mau ngambil cuti kapanpun ya bisa tergantung. Cuma ya bedanya kalau kalian ibaratnya beragama Islam, ya kalau bulan Ramadan ya kalian di sini di treat hari sama aja gitu. Bahkan pada saat Lebaran pun nggak ada hari libur gitu. Jadi kalian harus ngambil cuti, which is fine for me. Karena itu satu hal yang aku bisa tolerir. Dan itu juga alasannya kenapa aku masih betah di Jerman di sini dan juga aku nggak bawa istri aku juga ke Jerman. Dan sekarang dia lagi proses belajar bahasa Jerman. Intinya itu sih Jerman memberikan peluang ketenangan, keteraturan yang unfortunately saat ini aku belum bisa dapat di Indonesia itu sih. Itu jawabannya. Wah, jujur deep banget ya jawabannya. Benar-benar yang merepresentasikan kabur aja dulu enggak sih? Sebenarnya yang penting di luar negeri dimanapun, terutama di Jerman juga, karena memang negara maju ya Mas ya. Dan itu yang menjadi alasan yang saya tangkap gitu dari Mas Damar sendiri. Oke, dari Mas Inbar sudah jelas, boleh di-react kalau sudah jelas. Sudah jelas Kak, terima kasih banyak atas Oke, kesempatannya. siap Sama-sama. sama-sama. Oke, ternyata makin banyak yang mau nanya Mas Joseph dan Mas Damar. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan kembali, mungkin tadi saya udah di-mention di awal bahwa kegiatan ini itu ada presensi dan feedbacknya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate, itu teman-teman bisa cek di kolom chat ya. Itu ada bit.ly/presensi karir prep series 2026. Teman-teman boleh diisi agar teman-teman nggak cuma mendapatkan ilmu yang bermanfaat di Zoom ini, tapi bisa dapat e-certificate juga. Oke, kita masuk sesi kedua ya, Mas Joseph dan Mas Damar. Ini ternyata ada yang raise hand, jadi teman-teman maaf sekali kita coba utamakan dulu yang raise hand. Selanjutnya nanti di kolom chat kalau misalnya ada waktu ya. Kita masuk sesi kedua, 3 pertanyaan. Silahkan, ini ada Mbak Afifah Azahra. Silahkan bisa on cam juga kalau bisa. Dan
Mungkin jangan lupa sebutkan nama, asal kampus mungkin atau asal daerah juga bisa, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa gitu ya. Silakan, Mbak. Selamat siang, perkenalkan saya Viva Zahra dari Oceanografi ITB. Saya punya dua pertanyaan untuk Kak Damario. Yang pertama, dari pemaparan yang tadi, ternyata ada banyak jalur yang bisa ditempuh untuk masuk ke Jerman, dan ternyata Jerman juga punya peluang yang cukup besar untuk menerima eh, pendatang baru. Tapi di lain sisi, saya sempat baca kalau misalkan eh, ada banyak layoff dari perusahaan-perusahaan besar dan juga kesulitan-kesulitan orang-orang yang eh, mengambil visa Chancenkarte. Nah, menurut Kak Mario sendiri, apakah mencari kerja di Jerman itu sebagai lulusan dalam negeri eh, masih worth it untuk saat ini? Terus yang kedua, langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan baik sebelum atau setelah datang ke Jerman agar nantinya eh, bisa mendukung kehidupan di sana. Sekian dan terima kasih. Oke, Hafifah, terima kasih buat pertanyaannya. Sebelumnya background kamu Osia apa tadi aku kurang dengar tadi? Oceanografi, Kak, bagian dari kebumian. Oh, kebumian. Oke, oke, oke. Ya, itu lumayan spesifik ya. Iya, bicara soal berita di Jerman, iya, betul. Jadi ada beberapa sektor industri di Jerman yang lagi struggling, terutama di bidang otomotif di Jerman. Seperti kalian tahu juga kan, dominasi Cina eh, yang mengguncang pasar sektor mobil Jerman itu lumayan berdampak juga. Jadi beberapa beberapa bisnis eh, karyawan di sektor otomotif terutama itu mengalami layoff atau pengurangan jam kerja, itu betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang ibaratnya punya background di bidang otomotif, itu mungkin harus lebih giat lagi, lebih berpikir lagi gimana caranya bisa improve diri kalian ketika kalian pergi ke Jerman. Tetapi ini nggak berdampak besar juga dengan sektor-sektor lain. Kayak contohnya sektor farmasi di Jerman itu masih menunjukkan juga em, kayak tren yang lumayan tinggi juga segala macam. Jadi berita-berita yang layoff segala macam gitu itu mainly di sektor otomotif gitu. Jadi mungkin untuk kamu Afifah yang di aku bilangnya ekosistem lah. Sustainability bisa masuk ke kamu nggak? Aku mulai agak penasaran. Bisa, Kak, bisa. Bisa. Nah, itu menurut aku satu nilai plus juga sustainability karena Jerman kan merupakan salah satu negara yang eco-friendly lah ibaratnya mereka sangat menjunjung tinggi namanya karbon um, ya reducing carbon lah gitu. Jadi untuk kesempatan kalau kamu misalnya punya pengalaman dan pengen ambil Chancenkarte peluangnya ada dan yang tadi aku udah bilang itu lebih besar ketika kamu sudah berdomisili di Jerman dibandingkan dengan di Indonesia. Terus pertanyaan kedua adalah apa yang harus dipersiapkan? Untuk awal, aku selalu sarankan ke teman-teman aku juga yang nanya di YouTube itu bahasa Jerman. Semakin tinggi kalian punya level bahasa Jerman, itu semakin besar peluang kalian untuk dapat kerja dan dapat offer yang bagus di Jerman. Karena dengan kalian punya bahasa Jerman, kalian ibaratnya setara dengan orang lokal di sini dan gajinya pun setara dengan orang lokal di sini gitu. Jadi satu hal yang aku pengen tekankan kalau kamu nanya apa yang harus dipersiapkan, bahasa Jerman. Kedua, mungkin adalah pengalaman-pengalaman kamu di bidang yang align sama kamu di bidang sustainability. Itu juga bisa jadi nilai plus banget buat kamu. Itu sih paling Afifah. Oke, Mbak Afifa ada follow up question? Iya, ada. Saya sempat Ya. baca, iseng aja sih sebetulnya cari di job portal gitu, biasanya mintanya C1 kalau misalkan buat kerja. Nah, itu tuh
Sebetulnya kalau Jerman sendiri apakah memang butuh tingkat setinggi itu atau B1 atau B2 saja sebetulnya cukup untuk kerja? Oke, iya benar. Tergantung dari job dan job kamu ya yang mau kamu pilih aja. Tapi yang bisa aku bilang, s- level bahasa Jerman tidak harus setinggi C1 kok. Kalau misalnya kalian langsung berkarir ya, berkarir di Jerman ya, bukan bukan studi ya. Gitu. Paling minimal kamu tuh punya sertifikat B1 itu menurut aku udah bisa jadi em, bahan untuk kalian apply pekerjaan di Jerman. Karena di Jerman tuh nggak, oke bahasa Jerman itu penting, tetapi juga ada beberapa pekerjaan yang ibaratnya mix antara bahasa Jerman dengan bahasa Inggris. Karena mungkin kolega kalian itu internasional. Karena yang tadi aku udah mention juga di slide awal bahwa perusahaan-perusahaan besar di Jerman itu kan nggak cuma branchnya kan nggak cuma di Jerman, tapi ada di negara-negara lain dan mainly kita kita ngobrol dengan mereka pakai bahasa Inggris gitu. Jadi dua itu minimal B1. Of course kalau kalian punya B2 itu lebih bagus lagi. Tapi minimal B1 kalian udah bisa start apply buat cari kerja di Jerman. Oke. Sebenarnya sudah cukup ya Mbak Viva? Sudah aman? Cukup. Oke. Terima kasih, Kak. Siap. Sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk pertanyaannya ya. Berarti benar-benar memperhatikan nih Mbak Viva. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan gitu ya untuk perjalanan ke depannya. Oke, karena tadi ternyata dua pertanyaan ya sebenarnya, tapi kita coba buka satu lagi pertanyaan untuk sesi dua ini, teman-teman. Silakan, apakah ada yang mau raise hand? Mungkin bisa bertanya juga terkait penjembatan tadi dari Verba Jerman Edu yang tentunya bisa menjembatani nih teman-teman dari tadi kalau saya baca dari clubhouse-nya di Jerman ada dan hal lain-lain yang tentunya menarik gitu untuk kita kupas bareng-bareng. Oke, ini di kolom chat makin banyak nih, Mas. Sepertinya kita coba buka dulu kolom chat. Oke, di sini ada. Kita berurutan aja ya. Jadi MC nggak pilih kasih. Jadi aku coba urutin dulu yang paling atas. Ini ada Mbak Yunia. Mbak Yunia di sini mau nanya dengan tingginya biaya hidup di Jerman, apakah bekerja paruh waktu selama kuliah benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengorbankan prestasi akademik dan kesehatan mental beasiswa? Oke, ini mau dijawab siapa? Mas Yosep atau Mas Damar? Mas Aku Damar. aku pengen jawab. Iya, ini penting Boleh, ini karena silakan. Karena ini juga penting karena beberapa teman aku juga ada karena saking enaknya kerja part-time di Jerman dan dapat uang saku yang nggak kecil di Jerman, jadi mereka ibaratnya mengesampingkan tujuan awal yaitu belajar di Jerman ini penting nih karena ya itu tadi gimana caranya supaya nggak mengorbankan prestasi akademik dan kesehatan mental mahasiswa. Intinya gini, kalian kalian ketika kalian di Jerman, kalian studi dan kalian punya kesempatan buat part-time, satu hal yang aku tekankan itu adalah jangan lupa sama tujuan awal kalian. Tujuan awal kalian ke Jerman kan adalah yang buat studi kan. Ibaratnya studi, ya udah studi dulu. Kalau kalian ibaratnya tujuannya part-time untuk nambah-nambah uang saku yang untuk ibaratnya kalian mau jalan-jalan ke nanti pas liburan ke negara keliling Eropa boleh tapi ya itu tadi jangan lupa sama tujuan awal kalian yaitu studi gitu dan kesehatan mental ini tergantung dari part time apa yang kalian mau mau lakukan gitu. Kalau kalian part time di restoran itu lumayan menguras tenaga dan pikiran sih. Karena pada saat itu aku pengalaman kerja part time di restoran, pulang-pulang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tiduran aja udah capek banget karena ibaratnya 6 jam itu nyuci piring aja gitu, nyuci piring segala macam terus juga kebetulan restoran yang aku part time itu lumayan rame
Jadi nggak 6 jam, 7 jam diri sih lumayan sih. Jadi selain itu juga sebelumnya aku udah kelas di universitas, terus juga belajar bahasa Jerman. Terus ya itu aku treat part time tuh sekedar ya uang saku kecil-kecilan aja. Aku nggak pengen dapat ngegas lebih dalam di di part time-nya itu karena ya aku nggak pengen mengorbankan sisi akademik aku gitu. Itu sebabnya itu sih yang pengen aku tekankan sih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Yunia. Ya, Mbak Yunia, gimana nih Mbak? Apakah sudah aman? Boleh di-react mungkin? Udah, Kak. Terima kasih. Oke, siap Mbak Yunia. Semoga menjawab ya atas jawaban yang tadi disampaikan Mas Damar. Oke, ini sebenarnya ada yang nanya nih ke Mas Yosef, mungkin ya tadi follow up-nya tuh untuk verba Jerman Edu ini bisa kontak WA berarti ya Mas? Bisa, bisa nanti ada kontak WA-nya atau bisa mau datang langsung silakan. Oke, ya berarti ada ya kontak WA-nya. Berarti bisa dicek di mana Mas? Mas Yosef. Kita ada di di Instagram Verba Jerman Edu. Verba Bisa dicek Jerman di Edu sana ya. ada nomor adminnya ya. Silakan untuk dikontak. Jadi teman-teman yang tertarik gitu ya terkait Verba Jerman Edu ini, dan tadi juga kan sempat dimention ya untuk 10 pendaftar paling awal ya Pertama, Mas ya, betul, Mas Joseph. betul. Siap, diingatkan kembali. Boleh Jadi saya ulangin lagi nih, Mas boleh siap, Haikal. Mas Joseph silakan. Oke. Jadi untuk 10 orang pertama, teman-teman nanti kalian bisa konsultasi gratis, lalu ada free trial class untuk 5 hari, dan juga nanti untuk harganya juga spesial, gitu ya. Tapi nanti boleh kalian ketika kontak ke WA, kalian tahu informasinya dari program ini ya. Oke, kayak seperti itu, Mas Haikal. Oke, siap. Berarti di-mention ya, disebutin bahwa teman-teman tahu Verba Jerman Edu ini dari kegiatan pada sore kali ini. Oke, teman-teman sebenarnya masih ada waktu. Ini sekitar ada 15 menitan. Jadi karena antusias masih besar juga, kita coba buka satu sesi lagi, sesi 3, sesi terakhir. Ini untuk mungkin kita satu pertanyaan dulu ya. Silakan, ada yang mau raise hand terlebih dahulu, dipersilahkan, karena waktunya masih tersedia. Jika memang tidak ada yang raise hand, mungkin coba saya bacakan juga ya, bacakan lagi dari kolom komentar, karena di sini teman-teman ada yang bertanya di kolom komentar. Oke, ini ada Mas Dito. Sore mau bertanya, apakah memungkinkan untuk bekerja di Jerman dengan latar belakang pendidikan dalam negeri? Dan jika ada, cara untuk meningkatkan peluang tanpa harus melanjutkan studi di sana. Terima kasih. Ini pertanyaannya udah hampir sama Mas Damar atau masih agak berbeda ya? Atau kita coba next question dulu? Tadi udah dijawab ya? Iya, sebenarnya sih rada sama, cuma aku jawab singkat aja ini. Jadi Oke, jawab singkat boleh. jawabannya bisa karena ya banyak juga beberapa teman aku profesional, dia itu melanjutkan langsung kerja direkrut dari perusahaan Jerman directly from Indonesia. Ya itu tadi, tapi itu dia nggak apa. Salah satu alasannya karena dia punya pengalaman, itu pengalamannya align dengan demand dari perusahaan di Jerman. Itu ada kemungkinan kalian direkrut langsung dari Indonesia. Selain itu juga ya kemampuan bahasa Jerman kalian, bahasa Inggris kalian itu juga jadi salah satu syarat utama gitu. Jadi kalau ditanya peluangnya ada peluangnya. Gimana cara meningkatkan? Ya itu kalian harus fokus ke pengalaman sama bahasa itu sih. Oke, berarti. Oh, siap. Mungkin Mas ada Yosef ada tambahan? tambahan? Siap, silakan. Ya, oke. Barusan kan emang pendidikan ya. Kalau untuk pendidikan untuk karir di Jerman tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Damario ya. Ada beberapa option. Jadi kalian mungkin kalau tidak dengan opportunity card, kalian bisa program untuk Bildung atau programnya ada FSJ atau BFD. Itu bisa kalian coba. Tapi kan syarat utama untuk berkarir di Jerman adalah salah satunya wajibnya adalah sertifikat bahasa Jerman.
Jadi teman-teman nanti bisa belajar dulu bahasa Jermannya, lalu setelah itu bisa opsinya adalah program Ausbildung, ada tadi FSJ atau BFD, atau mungkin kalian pengen au pair. Jadi silahkan ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman di sini, aduh saya pendidikannya SMA, mungkin pengen ke Jerman. Ya tadi opsinya adalah Ausbildung, FSJ atau juga au pair. Gitu, Mas Haikal. Oke, berarti ini tadi pertanyaan dari Mas Dito. Gimana Mas Dito? Apakah sudah clear? Boleh react ya? Siap Mas Dito, sudah clear. Namun sayang sekali teman-teman semua, karena waktu sudah menunjukkan sekitar 15.20. Jadi sayang sekali, sangat disayangkan tidak ada lagi pertanyaan lanjutan, karena memang kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke sesi 3 penanya terbaik. Mungkin dari Mas Yosep atau Mas Damar ada rekomendasi tadi dari banyaknya pertanyaan tadi tuh saya udah tulis, ada Mas Hadil, ada Mas Ilbar, Mas Zefon, Mas Afifah, Mas Dito, sama Mas Surya. Kira-kira 3 penanya terbaik ini dari mana nih Mas? Silakan, ada rekomendasi? Jujur, semua pertanyaan bagus-bagus semua. Itu menunjukkan antusias mereka. Kalau pengen aku kasih semuanya sih. Cuma di sini aku disuruhnya cuma maksimal 3. Mungkin aku pilih 2, terus Mas Yosef pilih 1 ya. Aku suka pertanyaan yang tentang di awal tentang opportunity card, itu bagus. Dari Mas Hadin ya kalau nggak salah ya tadi awal ya. Oke, siap Mas Hadin. Iya, itu awal. Kenapa? Karena ini menurut aku peluang, karena banyak orang teman-teman di Indonesia yang belum tahu, yang udah profesional belum tahu kalau ada opportunity card ini. Dan peluangnya besar karena kalian nggak harus punya latar belakang atau studi bachelor atau master dari Jerman, bahkan dari Indonesia pun kalian punya kesempatan untuk berkarir di Jerman. Jadi itu aku suka. Itu 1. Terus yang kedua itu kalau nggak salah Afifah ya tadi ya. Mbak Afifah yang oceanografi ya Mbak Rosa? Iya, itu aku juga suka pertanyaannya. Jadi aku siap. pilih 2 itu. Selamat Mbak Afifah, Mas Hadid ya. Berarti kita 1 lagi nih, dari Mas Joseph. Silahkan. Tadi ada yang belum tuh, ada Mas Inbar, Zefon, Mas Dito, sama Mbak Yunia. Oke. Kalau dari saya mungkin yang terakhir ya Mas Dito ya. Karena emang kita pada bingung kira-kira kalau misalkan saya lulusannya hanya SMA saja atau mungkin saya dari jurusan apa gitu. Bisa nggak sih berkarir untuk ke Jerman? Jadi pertanyaan itu mungkin yang ada di benak teman-teman semua. Jadi saya pilih Mas Dito. Oke, berarti ada 3 ya, sudah fix. Tadi ada Mas Hadin, Mbak Afifah, dan Mas Dito. Selamat kepada teman karir yang telah mendapatkan kesempatan menjadi penanya terbaik dan nantinya akan mendapatkan merchandise nih dari ITB Career Center. Jadi silakan nanti menghubungi WhatsApp, itu ada di kolom chat juga, teman-teman bisa cek Mas Dito ya, dan Mbak Afifah dan Mas Hadin, itu bisa chat di nomor 081111111. Ini satunya ada berapa kali? Coba saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 ya. Kalau saya tidak salah. 9463 ya. Boleh dicek di kolom chat untuk mendapatkan merchandise yang pastinya spesial dari acara pada sore hari yang diadakan oleh Career Center yang bekerja sama ITB Career Center yang bekerja sama dengan Verba Jerman Edu. Oke. Sudah lama juga ya kita ada di Zoom ini juga, dan tentunya sangat sedih, pastinya sangat disayangkan karena waktu yang memang terbatas. Jadi teman-teman diingatkan lagi untuk mendapatkan e-certificate, teman-teman bisa tadi klik link ya, ada di kolom chat, itu di bit.ly presensi karir prep series 2026. Jadi jangan lupa agar teman-teman tidak hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada sore ini, namun mendapatkan e-certificate juga. Oke, peserta Career Prep Series 2026 sekalian, tibalah kita berada di penghujung acara. Terima kasih
atas antusiasme yang sangat-sangat besar, karena di sini ada sekitar 100 ya tadi, 100 orang lebih. Dan terima kasih juga kepada narasumber, itu ada Mas Damar sama Mas Yosef dari Verbanjirman Edu atas kolaborasi dan sharing yang tentunya sangat bermanfaat pada kegiatan kali ini. Kemudian sebelum kita tutup secara resmi, kita mau foto bersama dulu nih teman-teman. Jadi teman-teman yang tersisa di sini boleh silahkan untuk menyalakan kamera. Silakan teman-teman mengundang seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto bersama. Jadi sebagai penutup acara pada program ini. Oke, silakan. Saya tunggu mungkin ya sampai 15.26. Silakan teman-teman, boleh on cam dulu. Agar tentunya akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya mungkin dari Verbanjirman Edu di ITB juga yang bisa bekerja sama lebih menarik, sehingga teman-teman bisa lebih teredukasi bagaimana berkarir dan bekerja atau berkuliah juga di Jerman. Oke teman-teman, ini udah 15.25, beberapa detik lagi silahkan Kak, saya tunggu ya. Ini teman-teman ada dari mana aja? Dari ITB ya kebanyakan kalau saya lihat. Iya, itu aku penasaran sih dari mana aja ya background kalian ya. Iya, boleh. Aduh, di kolom chat atau mau ngomong juga ada dari mana aja, ITB, mungkin ada dari universitas lain. Tadi saya baca ada Unhas ya Mas, ada Universitas Hasanuddin dari Makassar, dari kolom chat. Terus ada mana lagi teman-teman, silahkan. Pasti bermacam-macam ya, karena ini pun dibuka untuk umum sehingga teman-teman dari universitas lain juga bisa mendapatkan edukasi interaktif gitu ya. Oke. Ini teman-teman ada lagi yang mau on cam? Oke, ini udah 15.26. Oke, sementara segini dulu mungkin ya. Untuk sesi foto kali ini akan saya pimpin dari admin, boleh bantu untuk men-screenshot. Oke. Saya hitung dari 1, 2, 3. Oke. Terus mungkin ada gaya dari Verbanjirman Edu atau Nggak ada. nggak ada ya? Oke, berarti gaya bebas aja ya berarti. Oke. Oh, ada dari USU ternyata. Baru ada ya. USU, jauh banget itu Mas, Sumatera Utara. Semoga bermanfaat ya materi. Oke, satu kali lagi ya. Silakan dari admin minta tolong gaya bebas aja. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Mbas sekalian. Silakan kamera dapat dimatikan kembali. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Semoga kegiatan pada sore kali ini memberikan bekal dan motivasi untuk mempersiapkan karir yang lebih matang ke depannya. Saya Muhammad Haikal, selaku MC, mohon pamit. Sampai jumpa pada kegiatan ITB Career Center selanjutnya. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua. ITB Career Center, your career partner. Oke, terima kasih teman semua. Terima kasih Silakan. semuanya. Mas Haikal. Terima kasih Mas Joseph, Terima Mas kasih, Damar. Mas Haikal. Terima kasih. Ya, Mas Yosef, makasih. Terima kasih Mas Siap. Damar. Oke, nah.